Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andi Muhammad Aidil. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang pembelajaran IPA materi gaya gravitasi. Teman-teman, tahu tidak apa itu gaya gravitasi? Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari simak video berikut. Teman-teman pernah tidak melihat buah yang jatuh dari pohonnya? Buah yang jatuh dari pohon tentunya akan jatuh ke bawah atau ke permukaan bumi. Bukan hanya buahnya, daun maupun ranting pohon ketika lepas dari induk pohon akan jatuh ke permukaan bumi. Selain itu, teman-teman pernah tidak bermain lompat tali atau lompat secara berulang-ulang? Nah, ketika teman-teman melompat, tentunya teman-teman akan kembali ditarik ke permukaan bumi. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi? Ayo coba teman-teman tebak apa penyebabnya. Nah, penyebab dari fenomena itu adalah karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi secara umum merupakan gaya yang membuat benda-benda saling tarik-menarik di semesta alam ini. Begitupun dengan bumi. Bumi memiliki gaya gravitasi yang sering juga disebut gravitasi bumi. Gravitasi bumi berada pada pusat bumi atau di dalam bumi. Hal inilah yang menyebabkan benda yang berada di sekitar bumi akan tertarik ke permukaan bumi. Demikian pula, karena dengan adanya gravitasi ini, maka kita bisa berjalan dengan normal di permukaan bumi tanpa harus ada keseimbangan yang tidak stabil. Nah, bagaimana jika gaya gravitasi tidak ada? Nah, berfokus pada gravitasi bumi. Jika gaya gravitasi bumi tidak ada, maka kita akan melayang-layang di udara. Seperti itulah yang terjadi atau yang dirasakan oleh para astronot ketika berada di luar angkasa. Nah, di luar angkasa, gaya gravitasi sangat minim sehingga kita dapat melayang-layang di udara. Bukan hanya kita, akan tetapi semua benda yang berada di sekitar kita juga akan ikut melayang. Nah, bagaimana cara mengajarkan gaya gravitasi yang baik dan menarik bagi peserta didik? Nah, untuk pembelajaran gaya gravitasi, kita dapat memilih dua opsi. Apakah kita akan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas atau melaksanakan pembelajaran di luar kelas atau di halaman sekolah. Nah, kedua opsi ini dapat dilakukan. Akan tetapi, saya sangat menyarankan agar pembelajaran materi gaya gravitasi ini dapat dilaksanakan di luar ruangan atau di halaman sekolah. Mengapa demikian? Karena jika pembelajaran dilaksanakan di luar kelas, maka peserta didik bisa mengamati secara langsung fenomena-fenomena akibat adanya gaya gravitasi, di mana anak-anak atau peserta didik pastinya bisa melihat secara nyata bagian-bagian pohon yang jatuh ke permukaan bumi akibat adanya gaya gravitasi. Selain itu,
dengan mengamati secara langsung, maka pembelajaran akan lebih efektif dikarenakan pengalaman secara langsung yang dialami oleh peserta didik akan mudah untuk diingat dan mudah untuk dipahami. Agar pembelajaran lebih menarik dan peserta didik lebih aktif, maka peserta didik bisa melakukan aktivitas pengamatan untuk mengamati pengaruh gaya gravitasi yang ada di sekitar peserta didik. Selain itu, peserta didik juga bisa melakukan praktik perbandingan gaya gravitasi terhadap dua benda yang memiliki massa yang berbeda. Sebagai contoh, peserta didik bisa diminta untuk memegang batu di sebelah kanan dan memegang selembar kertas di sebelah kiri. Kemudian, kedua benda tersebut akan dijatuhkan secara bersamaan. Nah, secara realita, maka batu tentunya akan lebih cepat untuk sampai ke permukaan bumi. Akan tetapi, perlu teman-teman ketahui bahwa kecepatan dari benda yang jatuh ke permukaan bumi itu tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi, karena gaya gravitasi memberikan kecepatan terhadap jatuh benda semua sama, yaitu 9,8 meter per sekon atau 10 meter per sekon. Nah, terus apa yang membedakan atau apa yang mempengaruhi sehingga batu bisa lebih cepat jatuh ke permukaan bumi dibandingkan kertas? Nah, hal ini disebabkan karena adanya gaya lain atau pengaruh dari luar gaya gravitasi. Misalnya saja pengaruh angin. Nah, kertas yang memiliki bentuk yang pipih dan juga tipis tentunya akan lebih mudah untuk terpengaruhi oleh angin, sehingga untuk jatuh ke permukaan bumi, maka kertas akan melayang terlebih dahulu di udara. Nah, jika pengaruh dari luar diabaikan seperti angin, nah maka semua benda pasti akan jatuh secara bersamaan ke permukaan bumi meskipun memiliki massa yang berbeda. Teman-teman juga harus memahami bahwasanya gaya gravitasi inilah yang mempengaruhi adanya berat pada benda. Ketika tidak ada gaya gravitasi, maka tidak akan ada berat. Hanya yang ada adalah massa benda. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat memahami serta dapat mengimplementasikan hasil pemahaman yang telah didapatkan dari video ini. Saya Andi Muhammad Aidil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.